Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, berkat, pemulihan, dan segala kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi. Urapi kami ya Tuhan. Kami rindu untuk dapat mengerti serta taat kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Lukas 18 ayat 1-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Lukas 18 ayat 7-8. Tertulis demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang dikasih Tuhan, perumpamaan dalam perikop ini merupakan sebuah perumpamaan yang punya makna sangat dalam dan membuka pikiran kita tentang pribadi Tuhan yang maha baik. Janda dalam kisah ini menggambarkan orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak punya kuasa dan terpinggirkan. Hakim dalam kisah ini digunakan Tuhan untuk memperbandingkan dirinya dengan manusia yang memiliki kekuasaan. Seorang hakim yang tidak benar terus-menerus didatangi oleh seorang janda ini agar kasusnya dimenangkan. Dalam hal ini saudara, tidak ada transaksi apapun antara janda ini dengan sang hakim. Sebagaimana yang biasanya seringkali terjadi saat ini, di mana hakim meminta gratifikasi tertentu untuk memenangkan kasus seseorang. Tapi hakim dalam kisah ini sama sekali tidak mendapatkan gratifikasi apapun. Ia tidak menerima suap atau suatu tindakan tertentu sebagai balasan atau pembayaran untuk membela janda ini. Dalam konteks Alkitab, janda seringkali berkonotasi dengan kemiskinan dan umur yang sudah tua. Biasanya berusia 60 tahun ke atas. Hal ini kita bisa baca dalam 1 Timotius 5 ayat 9. Di situ tertulis, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami. Jadi janda yang dibicarakan dalam perumpamaan ini sama sekali tidak punya apa-apa dan juga tidak punya daya tarik bagi sang hakim. Tapi karena ia terus-menerus datang meminta kasusnya dibela, maka hakim yang tidak benar itu kemudian memenangkan ibu janda ini dalam kasusnya. Bukan sekedar memenangkan, tapi karena memang ibu janda ini ada dalam posisi yang benar. Sekalipun sang hakim itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari hal itu, tapi ia membela dan membenarkan ibu janda ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita renungkan kebenaran dalam kisah perumpamaan ini, ada makna yang begitu luar biasa, yang merupakan pesan Tuhan bagi kita. Yang pertama adalah, jangan takut untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tidak seperti hakim yang tidak benar itu. Tuhan adalah pribadi yang benar dan sangat baik. Ia penuh kasih dan mau menolong kita. Hakim yang tidak benar itu ingin menghindarkan dirinya dari tanggung jawab dan keputusan yang benar. Tuhan tidak demikian, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah dalam situasi masalah yang melanda. Tapi Tuhan akan memberikan pembelaannya dan pertolongannya bagi kita. Yang kedua, saudara, tetaplah bertekun dalam doa. Dari kisah ini, saudara,
Tuhan mau agar kita belajar dari ketekunan sang janda dalam meminta kepada sang hakim. Seringkali kita putus asa dalam berdoa. Mari kita sadari, jangan demikian. Mari tetap bersemangat dan tidak henti-henti berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, milikilah iman yang tidak pernah pudar. Melihat situasi ibu janda ini, yang umum terjadi adalah ia akan kehilangan harapan dan percayanya tentang kasusnya. Kemungkinan besar ia akan menyerah dalam situasi seperti itu. Tapi ternyata tidak. Ibu janda ini tetap bersemangat, tetap tekun, tetap percaya bahwa kasusnya akan dia menangkan. Demikianlah saudara, kita diajar oleh Tuhan untuk terus memiliki iman di sepanjang umur hidup kita dalam segala situasi. Iman kita akan berbuahkan berkat Tuhan. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan, orang benar akan hidup oleh iman, dan jadilah seturut dengan imanmu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang menyurutkan iman, tetaplah beriman, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetap berharap, dan jangan takut untuk meminta kepada Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang baik. Tuhan pasti menolong kita tanpa mengulur-ulur waktu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami pengertian, menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut untuk meminta kepada Tuhan, dan kami tidak seharusnya putus asa dalam berdoa. Engkau menghendaki agar kami terus percaya, bertekun, dan beriman yang teguh kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami selalu, supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan, terus berharap kepadamu, setia dalam berdoa, dan terus percaya dan menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan alami jawaban Tuhan dan pertolongan Tuhan pada waktumu yang tepat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Lindungi kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan. Proteksi kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat-malaikat-Mu menjagai kami. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami persoalan, masalah, sakit, penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Jamah yang sakit Tuhan, dan sembuhkan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi setiap yang sedang mengalami masalah, agar Tuhan memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami terima jawaban doa, kami alami kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.